Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media ya, candaan Panji di acara Mensreya Netflix yang trending nomor 1 di Indonesia ya, membuat yaitu pendukung Gibran maupun Termul di sosial media ngamuk terhadap Panji. Nah, ini awal mulanya gara-gara Panji di acara Mensreya menyinggung mata Gibran ya, yang kelihatan ngantuk. Jadi menurut Dr. Tompi ya, Panji ini tidak mengkritik tentang substansi tetapi lebih mengkritik ke masalah fisik. Bahkan Termul atau pendukung Gibran mengatakan Panji ini tidak beretika, mengkritik yaitu tentang fisik Gibran, matanya Gibran yang memang dulu ya netizen menganggap bahwa Gibran itu matanya sayu, ngantuk seperti itu, dan ini membuat Dr. Tompi mengkritik keras terhadap Panji. Tidak boleh mengkritik fisiknya, kata Dr. Tompi. Nah, gara-gara Dr. Tompi mengkritik balik Panji ini membuat para Termul ya, buzzer-buzzer Jokowi maupun Gibran di sosial media akhirnya menyerang balik Panji ya. Bahkan ya, teman-teman dari Panji mengatakan Mensreya mengembalikan asa mereka ada lagi sumber pintu rejeki. Jadi gara-gara Mensreya Panji membuat para buzzer ya dapat kerjaan lagi, cair transferannya. Jadi mereka harus menyerang Panji akibat Panji ya menyinggung tentang mata Gibran. Sampai netizen di sosial media X mengatakan Gibran jadi wapres lewat pelanggaran etika pamannya. Sekarang Termul merasa paling beretika, ngamuk-ngamuk bilang bercandaan Panji tidak beretika. Ya benar juga ya kata netizen. Sekarang buzzernya atau Termul ya ngamuk-ngamuk terhadap Panji gara-gara Panji dianggap tidak beretika. Tetapi kalau kita putar balik ya, kilas balik ya, apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo, yaitu menabrak MK ya. Lebih parah lagi kalau kita sebut memang tidak beretika. Tetapi mereka sok-sok ya paling beretika, tetapi mereka sendiri tidak ngingat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi jauh tidak lebih beretika lagi dari apa yang disampaikan Panji. Padahal kalau kita lihat ya, Mensreya Panji konteksnya adalah komedi. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya. Mata ngantuk. Tadi dulu gua ketawa dulu. Tadi dulu ya, baca pelan-pelan ya. Tadi dulu baca pelan-pelan. Bismillah. Mata ngantuk Bapres Gibran di roasting Panji. Tompi berikan penjelasan bukan bandel lucon. Biasa aja lah mata ngantuk. Kenapa? Itu dulu ada artis tuh almarhum itu Herman Ngantuk, ada. Dia menamakan dirinya Herman Ngantuk. Terus apa ya? Kita pengen ada satu contoh komedian yang tidak pernah makan korban, kita pengen tahu siapa gitu loh. Ya, Warkop ya, legenda Warkop itu juga pasti ada korbannya ya, semacam orang-orang miskin itu ya dijadikan bahan penderitaan ya, dieksploitasi, apa itu kesengsaraannya segala macam. Terus tamu-tamu di OVJ, begitu juga di acara lapor Pak. Semacam apalagi itu tuh Umi Query ya, itu juga sering dijadikan bahan roasting, bahan ledekan, bahan ejekan, itu nyantai. Bopak itu juga begitu. Bopak itu bisa terkenal di segala macam, dia ya secara tidak langsung orang mempersilahkan merosting dia, merosting kekurangannya dia, itu begitu. Ini cuman mata ngantuk aja, Tompi repot amat kamu gitu. Jadi Mensreya itu memang ya tampil itu memang tidak untuk apa, artinya tuh membuli siapapun, enggak. Itu kan bentuk keresahan masyarakat yang merasa terwakili, juga bentuk keresahan si Panji itu sendiri. Jadi begitu. Semuanya itu dikemas dalam komedi. Seperti itu. gua baca mata ngantuk Bapres Gibran, guanya jadi ketawa. Emang seperti ngantuk kok. Ya enggak salah, seperti ngantuk. Kita biasa ngomong Gibran kayak ngantuk, itu biasa itu. Biasa, saya rasa Mas Wapres itu, Mas Gibran juga nggak tersinggung dengan begitu. Saya yakin nggak tersinggung dia. Tompinya aja ngerepot-repot tersinggung. Tom. Panji Pragiwaksono diserang karena melakukan body shaming di acara Mensreya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Panji Pragiwaksono diserang habis ya, oleh karena di acara Mensreya kemarin Panji Pragiwaksono
muatan materi stand up komedinya melakukan body shaming kepada beberapa tokoh, termasuk kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya ngebaca reaksi berupa penyerangan ini kepada Pandji Pragiwaksono karena menyerang dinasti politik ya, Gibran Rakabuming Raka salah satunya. Coba kalau Pandji Pragiwaksono ini melakukan body shaming ini kepada yang lainnya, misalnya kepada teman stand up komedinya, tentu tidak akan seramai ini ya. Jika kita anggap Pandji Pragiwaksono tidak bermoral karena melakukan body shaming, lalu bagaimana dengan misalnya pelanggaran konstitusi yang melahirkan anak haram konstitusi misalnya, atau deforestasi yang menghilangkan banyak korban nyawa, carut-marutnya hukum dan politik, atau misalnya kasus ijazah palsu dan lain sebagainya. Jadi menurut Anda lebih tidak bermoral mana? Dan siapa yang lebih pantas dijebloskan ke dalam penjara? Orang yang melakukan stand up komedi dengan body shaming, atau orang yang sudah 2 periode menjabat dengan ijazah palsu? Ayo, yang mana menurut Anda? Salah satunya yang paling banyak sekali dibicarakan oleh netizen Indonesia adalah materi stand up komedi dari Pandji Pragiwaksono yang sebenarnya ini udah agak lama tapi baru ditayangkan di Netflix, dan kemudian itu membuat banyak orang jadi berkomentar pro kontra, dan itu agak mengagetkan kalau melihat dari sisi bagaimana Pandji begitu berani menyampaikan fakta-fakta yang ada di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Semua orang tahu sebenarnya yang disampaikan oleh Pandji adalah fakta, tak terbantahkan, tapi tetap saja keberanian dia untuk bicara, mengkritik Presiden Prabowo dan Gibran itu adalah hal yang lain. Karena meskipun kita tahu, kadang kita nggak berani untuk menyampaikan kritik secara vulgar atau terbuka. Dan ya, kita patut apresiasi keberanian Pandji karena ini membuat banyak sekali orang terdiam dan kaget gitu. Jadi banyak para pembela Prabowo dan Gibran tuh kayak nggak berkutik gitu, karena mereka berkuasa sangat luar biasa, kayak nggak ada lagi yang berani mengkritik karena mayoritas partai sudah bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Tiba-tiba muncul Pandji yang menyampaikan kritik secara terbuka, vulgar di hadapan 10.000 penonton. Itu membuat kita jadi kaget gitu. Ya sama kagetnya mungkin seperti misalkan Presiden Venezuela yang ditangkap sama pasukan Donald Trump. Dan setelah beberapa hari para pembela Prabowo dan Gibran itu terdiam gitu ya, setidaknya hari ini saya mulai melihat ada pembelaan terutama dari para pembela Gibran, karena mereka menemukan celah, karena mereka melihat bahwa ada narasi yang bisa mereka mainkan untuk membela Gibran dan menyerang Pandji Pragiwaksono. Ya, ini dengan materi narasi soal nurani, moral, dan sejenisnya. Karena Pandji sempat meledek Gibran itu, ya mukanya muka ngantuk. Wah, jangan sampai kita menghina fisik, jangan sampai kita berkomentar atau mencela fisik seseorang, karena itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Orang-orang yang mencela fisik itu tidak bermoral, tidak punya nurani, nggak beradab. Komedi seharusnya tidak seperti itu, guys. Kata mereka gitu ya, kata para pembela Gibran. Dan narasi mulia ini narasi yang coba menarik simpati dan emosi masyarakat gitu ya, untuk supaya Gibran ini dibela gitu ya karena diejek secara fisik sama Pandji gitu ya. Itu adalah satu narasi yang memang mudah sekali dimainkan di Indonesia dan biasanya memang menang dalam pertempuran narasi di masyarakat, sehingga orang-orang akan bisa menilai bahwa Pandji ini udah kelewatan, udah keterlaluan. Dan ya sebenarnya gitu ya, ini bukan narasi soal manusiawi, nurani, moral, gak ada gitu. Itu cuma cara mereka mengemas pembelaan untuk Gibran dengan cara mencoba menarik simpati masyarakat. Karena pada akhirnya ini bukan soal nurani, ini bukan soal moral, juga bukan salah materi stand up komedi yang nampak menjelek-jelekkan atau ngejekin Gibran gitu. Enggak gitu. Ini murni membela Gibran pakai
kemasan nurani, moral gitu ya. Sama seperti para pembela agama yang memberikan pembelaan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan dalil-dalil gitu ya, dengan kemasan-kemasan dakwah, kemasan-kemasan kalimat-kalimat atau dalil-dalil yang bisa menguntungkan dia dan membela dia. Padahal aslinya ya belain Gibran aja gitu kan. Mereka cuma membela Gibran gitu, dan mereka yang membela Gibran dengan alasan tidak boleh menyerang fisik, tidak boleh menghina fisik, itu adalah sesuatu yang tidak bermoral, tidak punya nurani, tidak punya etika dan sebagainya. Uniknya, mereka-mereka yang hari ini bicara soal moral, nurani, dan seterusnya adalah orang-orang yang di 2024 lalu sama sekali tidak peduli dengan moral dan etika. Mereka nggak ngerti gitu. Bukan mereka pura-pura nggak tahu, dan kalaupun ada yang tidak bermoral, mereka juga tutup mata. Lah kok sekarang tiba-tiba bicara soal moral, bicara soal etik endasmu. Itu lucu bagi kalian kan dulu di tahun 2024 gitu ya. Etik endasmu. Waktu itu orang bersorak. Waktu itu kalian juga tertawa gitu ya, terbahak-bahak, seru, lucu gitu ya. Etik endasmu berhasil kok membuat kalian ketawa, dan itu dianggap bagian dari komedi atau ya show gitu ya, atau pertunjukan yang menyegarkan, menghibur waktu itu. Kenapa sekarang tiba-tiba kalian mempermasalahkan materi stand up Panji? Kenapa kalian yang dulu terhibur dengan etik dasmu kan? Kok sekarang bicara soal nurani? Oh, bagi mereka mungkin etik dasmu itu cerdas gitu ya, bukan makian atau apa. Mungkin waktu itu gitu. Jadi ya ini cuma soal perang narasi saja pada akhirnya, soal pembelaan dari para pembela Gibran, para pemuja Fufu Fafa yang kemudian menemukan celah dalam materi stand up Panji untuk kemudian dijadikan bahan pembelaan, yakni gak boleh nyerang fisik. Padahal soal wajah Gibran ngantuk, wajah Gibran ngantuk, salah nada ya, Gibran ngantuk ya. Ya apapun itu bagi saya tidak sebanding dengan ucapan etik dasmu. Itu gak sebanding sama sekali. Dan kalau kita mau bicara soal etika, moral, nurani antara Panji dengan Gibran, udah jelas semuanya tetap lebih bisa dimenangkan oleh Panji. Mau soal pendidikan, soal pengalaman, soal referensi, apapun itu Panji jauh lebih baik. Kalau kalian diberi pilihan, pilih wakil presiden yang seperti Panji atau Gibran, pasti mayoritas kalian pilih Panji gitu. Ya tapi kalau diguyur sama bansos beda lagi. Kalau bicara soal nurani tanpa embel-embel bansos dan sebagainya, pasti Panji lebih layak gitu. Setidaknya usianya lebih layak dibandingkan Gibran. Setidaknya usianya sudah cukup umur dan nggak perlu bikin perubahan undang-undang di MK. Setidaknya itu.